Saat acara pensi dimulai, suasana di sana dipenuhi gemuruh tepuk tangan dan sorak-sorai penonton yang begitu ramai. Satu persatu siswa unjuk kebolehannya, dari menyanyi, menari, hingga pertunjukan yang dilakukan oleh Go Green. Panggung gemerlap, sorot lampu menyinari wajah-wajah muda penuh semangat dan harapan. Namun di balik kemeriahan itu, ada ketegangan yang tidak diketahui banyak orang. Ketegangan yang menyelimuti ruangan tersembunyi, tempat Harry menyembunyikan Mohan demi keselamatan sahabatnya itu. Di ruangan rahasia yang tersembunyi tak jauh dari venue pensi, Mohan duduk tenang, namun pikirannya tajam mengamati setiap suara dan pergerakan di luar. Sebagai mantan petinju jalanan yang berulang kali memenangkan pertandingan demi kebutuhan hidupnya, insting bertahan hidup Mohan sangatlah terlatih. Ia tahu bagaimana membedakan langkah kaki biasa dengan langkah mengancam. Dan saat itulah ia mendengar suara sepatu berat menyusuri lorong mendekati tempatnya. Devon, anak buah dari orang misterius yang selama ini menjadi ancaman utama. Ia berhasil menyusup sebagai kru dan kini melangkah menuju ke ruangan Mohan. Devon bukan orang sembarangan, ia ditugaskan langsung oleh Matthew untuk memastikan Mohan tidak bisa membuka mulut ataupun kembali ke publik. Namun Mohan di sini sudah siap nampaknya. Ia sudah memegang dan siap untuk melemparkan kursi itu kepada Devon. Dan begitu suara pintu terbuka perlahan, Mohan berdiri dengan posisi yang bertahan. Ia tahu ini bukan sekedar ancaman fisik. Ini adalah pertarungan antara bertahan hidup dan kehancuran masa depan orang-orang yang ia sayangi. Dengan naluri tajam, refleks cepat, dan kekuatan yang ditempanya selama bertahun-tahun di jalanan, Mohan siap menghadapi Devon. Nantinya benturan tak terhindarkan di balik gemerlap panggung pensi, di tengah sorak penonton yang tak menyadari bahaya yang terjadi beberapa meter dari mereka. Dua kekuatan saling bertarung dalam senyap. Namun satu hal yang pasti, Mohan tidak akan menyerah. Tidak sekarang, bukan demi dirinya sendiri, tapi demi teman-temannya, dan terutama demi Akila yang kini akan tampil membawa impiannya ke atas panggung. Di sisi lain, di balik panggung dihiasi tirai megah lampu sorot yang bergerak-gerak mengikuti alunan musik. Akila berdiri menggunakan gaun hitam yang diberikan oleh Raisa sebelumnya. Gaun itu sederhana namun elegan dan seakan menyatu dengan aura ketenangan yang ia coba bangun meski kegugupannya masih menguasai hatinya. Wajahnya dirias lembut, rambutnya ditata dengan anggun, dan malam itu Akila tampak cantik dan sempurna seperti bintang yang bersiap bersinar untuk pertama kalinya. Namun di balik keanggunannya penampilannya, dada Akila berdebar kencang. Dari celah tirai, ia mengintip ke arah kerumunan penonton yang dipenuhi ruangan pensi. Suasana sorakan, tepuk tangan, dan gemuruh antusiasme siswa-siswi Tinta Persada seketika membuat Akila terdiam. Ini kali pertamanya ia berdiri di atas panggung besar seperti ini, di hadapan ratusan pasang mata yang menanti penampilan terbaiknya. Selama ini, ia selalu berada di balik layar, menjadi manajer band, mendukung orang lain, dan diam-diam menyembunyikan keinginannya sendiri untuk tampil. Mayang, ibunya, selama ini menentang keras keterlibatan Akila dalam kegiatan, karena ia ingin Akila fokus pada bidang akademik dan akan melanjutkan perusahaannya. Namun nantinya sekarang berbeda. Mayang hadir di antara penonton, duduk bersama Tante Rita, dan untuk pertama kalinya ia memberikan restu agar Akila bebas mengekspresikan dirinya. Keringat dingin mulai membasahi telapak tangan Akila. Ia mencoba mengatur napas, menenangkan pikirannya yang berkecamuk. Ada ketakutan, ada keraguan, namun juga ada harapan. Ini bukan hanya tentang menyanyi. Ini tentang membuktikan sesuatu bahwa ia mampu, bahwa ia punya hak untuk bermimpi, dan bahwa dirinya pantas untuk bersinar. Akila menutup mata sejenak, di kepalanya terngiang suara Harry. Suara yang lembut namun tegas menguatkannya saat mereka berbicara beberapa waktu kemarin. Harry adalah kekuatan tenang yang selalu hadir untuknya, dan entah mengapa ketika Akila mengingat Harry, membuatnya sedikit lebih berani. Kini, langkah Akila mulai mantap.
Saat namanya dipanggil oleh MC, mereka tahu tak ada lagi waktu untuk ragu. Ini adalah panggung, ini adalah momennya. Sementara suasana panggung dipenuhi sorakan dan tepuk tangan penonton yang sangat antusias menyambut penampilan para siswa-siswi Nita Persada. Di balik layar, suasana sangat berbeda. Harry tidak ikut larut dalam gegap gempita pensi. Ia berada di ruangan teknis yang telah ia siapkan sejak semalam. Dengan layar di laptopnya, dari berbagai sudut yang ia tampilkan dari rekaman CCTV yang ia telah pasang secara diam-diam di sekitar lokasi pensi. Wajah Harry tampak serius, matanya tajam, mengamati setiap gerakan mencurigakan. Tangan kanannya menggenggam mouse, sementara tangan kirinya sesekali menekan tombol keyboard, memperbesar satu persatu tampilan CCTV yang menurutnya tidak biasa. Ia tidak hanya menjaga keamanan acara pensi, tapi juga memastikan bahwa orang-orang yang ia sayangi, terutama Akila, dalam keadaan aman sepenuhnya. Harry sadar bahwa hari ini, hari pensi, bukan hanya soal pensi seni biasa. Hari ini adalah puncak dari rangkaian ancaman yang selama ini mereka hadapi. Ancaman yang tidak kasat mata tapi nyata. Ia tahu ada ancaman orang misterius yang sedang bermain di balik layar. Dan anak buah itu sudah berhasil menyusup ke dalam acara dengan menyamar sebagai kru. Kecanggihan sistem pengawasan yang dibuat oleh Harry sebenarnya nyaris sempurna. Tapi lawan mereka kali ini bukan orang biasa. Sosok Matthew dan juga Depon tahu bagaimana menghindari pandangan kamera. Beberapa sudut CCTV menunjukkan celah kosong, jalur aman yang telah dihitung oleh Matthew dan juga Depon. Ini membuat Harry semakin waspada. Ia terus melakukan pemindaian ulang terhadap rekaman yang sudah lewat, mencari pola gerakan, menganalisa data dari berbagai arah. Di tengah fokusnya memantau keamanan, Harry tetap menyisihkan sebagian besar perhatiannya untuk memastikan Akila baik-baik saja. Beberapa kali ia memperbesar kamera di sekitar ruang ganti dan juga backstage panggung. Di sini, bagi Harry menjaga Akila bukan hanya soal kewaspadaan, tapi juga bentuk kasih sayang yang tak terucap. Harry juga di sini tetap tersambung dengan Fatah melalui handsetnya yang berada di lapangan sebagai mata dan telinga tambahan. Mereka saling berkoordinasi, menyusun strategi secara diam-diam agar siap bertindak dengan cepat jika situasi darurat benar-benar terjadi. Setelah memastikan semua kamera pengawas aktif dan aman untuk sementara, Harry memutuskan bahwa jika waktunya untuk mendekat pada sosok yang paling ia jaga hari itu, yaitu Akila. Ia meninggalkan ruangan kontrol sementara dan menyerahkan tugasnya kepada William, yang sudah ia percaya sepenuhnya. Lalu menyerahkan laptopnya yang sudah terhubung dengan seluruh jaringan CCTV yang tersebar di lokasi pensi. Langkah Harry akan cepat dan mantap menyusuri area pensi di antara suara hiruk-pikuk penonton dan dentuman musik yang memantul di acara panggung. Harry tetap tenang, ia tahu Akila sedang berada dalam tekanan besar. Ini bukan hanya tentang menyanyi, ini tentang keberanian untuk berdiri, tampil, dan membuktikan dirinya di hadapan banyak orang setelah selama ini Akila selalu dilarang oleh Mayang untuk ikut serta. Dan nantinya saat Harry tiba mendekat kepada Akila, ia melihat Akila berdiri di pojokan dengan tatapan cemas ke arah penonton. Apalagi semuanya terbuka. Gaun yang dikenakan pemberian dari Raisa di sini sangat anggun membalut tubuhnya dan Harry sangat membuat jatuh cinta. Tapi tidak bisa menyembunyikan kegugupan yang terpancar dari wajah Akila. Jari Akila pun menggenggam erat, bibirnya menggigit pelan, dan matanya tampak sibuk mengamati kerumunan di depan panggung. Namun begitu Harry sampai di samping Akila, semua kegelisahan itu perlahan mereda. Akila menoleh dan begitu melihat Harry, matanya langsung berbinar. Bagi Akila, Harry bukan hanya seseorang yang melindunginya. Ia adalah pria yang selama ini ia harapkan hadir dalam hidupnya. Dewasa, tenang, penuh logika, dan hangat. Dan mampu membuatnya merasa aman walau dunia sedang kacau. Dan bagi Harry juga ini momen penting. Ia ingin melihat Akila bersinar, menjadi dirinya sendiri, menunjukkan bahwa semua kerja keras, luka, dan perjuangan selama ini layak dibayar dengan keberhasilan di atas panggung. Hari itu Harry akan menyaksikan Akila bukan hanya sebagai penampil,
tapi juga sebagai wanita yang ia kagumi dan sayangi. Berdiri tegak dengan keberanian yang tidak semua orang miliki. Di tengah riuh acara pensi, di mana sorak-sorai penonton mengiringi setiap penampilan siswa-siswi Tinta Persada yang unjuk bakat di atas panggung, Fatah duduk di deretan kursi penonton. Dari luar ia tampak tenang dan duduk tegap bersama Six Play. Sesekali tersenyum atau bertepuk tangan untuk menghargai penampilan teman-temannya. Namun di balik sorot mata yang tajam, ada kecemasan yang terus menggelayut di dalam dadanya. Tugas yang diberikan Harry padanya bukan sekedar menemani anak-anak Six Play di bangku penonton, tapi juga untuk berjaga. Fatah tahu betul bahwa situasi saat ini tidak seaman yang terlihat. Ancaman dari orang misterius yang belum hilang dan salah satu anak buahnya yang menyamar, anak buah Matthew yang menyamar sebagai kru, masih belum teridentifikasi dan bisa muncul kapan saja dari sudut mana saja. Setiap kali Fatah mengedarkan pandangannya ke sekitar ruangan, matanya selalu waspada. Ia memindai wajah-wajah kru yang tidak ia kenal, memperhatikan setiap gerak-gerik yang mencurigakan, meskipun tampaknya semua berjalan dengan normal. Perasaannya tidak bisa berbohong, ada sesuatu yang tidak beres, dan itu membuatnya sulit menikmati acara. Sesekali ia juga menatap ke arah belakang panggung berharap mendapatkan tanda bahwa Akila baik-baik saja. Ia tahu bahwa Harry akan menjaga Akila sekuat tenaga, tapi ancaman ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh, apalagi setelah insiden sabotase baju Akila. Fatah semakin yakin bahwa ada yang rencana yang lebih besar sedang dijalankan oleh musuh mereka. Di sisi lain juga, Bu Anita saat ini tiba-tiba sakit karena ia sudah tidak tahan dengan rencana yang dibuat oleh Matthew dan juga Devon. Kali ini ia benar-benar tidak mau terlibat dalam kejahatan yang dilakukan anak buah orang misterius itu, yang pastinya mereka tidak akan main-main. Dan acara pensi ini acara di mana mereka membuat bahaya besar kepada anak-anak Tinta Persada. Karena ini semua gara-gara Mohan yang tidak mau menemui mereka. Dan itu membuat Bu Anita sakit tiba-tiba. Di ruangan pengawasan sementara yang disiapkan oleh Harry, di sini William duduk fokus di depan laptopnya, memperhatikan layar demi layar rekaman CCTV yang tersebar di seluruh area pensi. Suasana tampak meriah di panggung utama, namun William tidak bisa menikmati kemeriahan itu. Tugasnya sangat berat dan penting, memastikan tidak ada ancaman yang lolos dari pengawasannya. Saat memperhatikan salah satu layar, matanya menangkap gerakan yang mencurigakan. Seorang pria yang berpakaian sebagai seorang kru melangkah tergesa-gesa seperti kru lain yang biasa bergerak dengan ritme yang bekerja. Sosok itu sepertinya yang dianggap William adalah salah masuk jalan atau tersasar. Namun ini membuat William curiga. William pun menyipitkan mata dan menggeser rekaman beberapa detik sebelumnya, memperbesar perilaku orang tersebut. Dan ini membuatnya melaporkan semuanya kepada Harry. Ia pun tidak panik, ia pun tenang. William segera mengambil handphonenya dan menghubungi Harry yang tengah bekerja bersama Akila. William tidak tahu jika di sini itu adalah Devon yang akan menyerang Mohan.